Terima kasih Anda masih di Metro hari ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kadang kepada Pak Bas. Pak Bas, kalau kita dengarkan penjelasan Pak Nurdin dan kalau kita lihat realitas yang sedang terjadi sekarang, bagaimana Pak Bas melihat kekisruhan yang terjadi dalam tubuh PSSI sekarang ini? Saya kira sekarang kita sudah memasuki tahap baru ya. Patut dipujilah tindakan pemerintah dengan membekukan kepengurusan Nurdin Halid. Ini sebuah langkah yang aspiratif, yang sudah lama sebetulnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah itu diartikan memang boleh dilakukan oleh pemerintah? Oh, boleh saja, walaupun itu konon bertentangan dengan prinsip-prinsip atau statuta FIFA ya. Itu persoalan kedua menurut saya. Sekarang persoalan yang sangat mencuat emergensi darurat adalah memang bagaimana menyelamatkan PSSI dulu kan. Dan itu kita sudah masuk ke fase baru menurut saya. Fase baru ini justru yang kritis. Karena apa? Proses pengambil alihan atau peralihan kekuasaan dari yang lama ke yang baru kan harus dipandu oleh Menpora dan KONI Pusat secara teratur ya, tertib administrasi, lalu harus ada pengecekan secara legal ya, secara real. Semua aset, semua harta, rekening itu harus diperiksa satu persatu. Jadi ini makan waktu yang cukup panjang. Kalau taat azas, taat aturan itu masuk dalam kategori itu tidak Pak Bas? Iya, taat azas, taat aturan. Makanya tadi waktu Pak Nurdin mengatakan ada dua kan, maksudnya yang pertama mau bertahan atau tetap terus, saya kira yang harus menyerahkan sajalah ya supaya proses ini lancar demi keselamatan sepak bola kita semua. Dan ini makanya waktunya nggak banyak loh ini kan. Kalau nggak salah ada deadline yang dipatok oleh FIFA ya. 30 April ya. 30 April harus cepat-cepat proses peralihan ini yang kita sekarang concern. Kita lupakanlah sudah. Nurdin sudah bukan lagi ketua umum, anggap aja begitu. Mas Kiki setuju apa yang dikatakan oleh Pak Bas bahwa proses yang terjadi sekarang ini sesuatu yang memang wajar dan memang seharusnya pemerintah untuk ikut campur? Ya, ada catatan pertama, kalau ngurus olahraga itu jangan seperti ngurus partai politik. Itu paling penting itu. Siapa yang berlatih, siapa yang bertanding, itu nomor satu dulu gitu. Nah, satu. Catatan kedua, kalau Budiarto tadi sudah bilang ini masa lalu, ya ini masuk tahap berikutnya. Saya kira kata kuncinya sekarang di FIFA. Nah, pengalaman kami nih, kalau di karate itu malah banyak. Kalau sepak bola itu gampang. Saya ngurus karate bertahun-tahun, kita bisa nyetak prestasi tingkat internasional. Padahal organisasinya kalau di internasional pecah-pecah. Ada yang lebih tradisional, ada yang ini. Kalau bola kan satu. Nah, kalau mau gampang, sebetulnya macet di komunikasi. Ini dari bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahkan saja ke bahasa Prancis. Jangan lupa. Ini bahasa resminya FIFA, Prancis. Diterjemahkan lagi ke bahasa Prancis, selesai urusan. Tapi dengan cara seperti sekarang, apakah tidak menambah kekisruhan sebetulnya? Enggak, kalau menurut saya, semua kan katanya FIFA. Kenapa sih enggak duduk ketemuin, minta FIFA-nya ambil inisiatif. Jangan dikira bahwa lembaga-lembaga internasional untuk cabang olahraga apapun itu bersih dalam tanda petik ya, tidak juga. Baik. Pengalaman kita dengan banyak itu, jadi harus ngelobi, harus macam-macam kayak gitu. Dan kata kuncinya sekarang hanya tinggal satu, tidak ada organisasi olahraga lain untuk sepak bola ya di luar FIFA, dan ini gampang sekali. Lalu kalau statuta itu dipenuhi, ya selesailah urusan. Ini urusan olahraga, bukan urusan politik. Baik, gitu. Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin, ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Nurdin berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Basi dengan Pak Kiki? Pertama, saya selalu sama Pak Hermawan ya, yang komentarnya objektif ya. Betul itu bahwa kita harus duduk sama-sama. Mestinya begitu lakukan oleh Menpora. Tidak seperti itu Pak siapa tuh wartawan senior itu Pak, siapa tadi itu Pak Budiarjo itu. Itu juga selama ini saya ikuti komentarnya, itu juga ikut mensalimi saya itu. Berbicara tidak pada dasar objektivitas. Tadi kalau dia katakan bahwa tindakan Menpora tindakan sangat benar karena aspiratif. Aspiratif dari mana Pak Budiarjo? Anda juga harus melihat kenyataan. Aspiratif itu seperti misalnya bahwa ketika pertandingan AFF yang begitu bagus, mana ada di dunia ini pertandingan internasional di kandangnya timnya menang kemudian diteriaki, dinyanyiin suruh turun. Dari mana itu objektivitas? Dari mana itu aspirasi? Itu dibayar orang yang tetap bisa bayar.
Jadi Pak Budiarjo itu cobalah Anda menyatakan yang benar adalah benar, jangan sembarang berkomentar. Dari dulu saya selalu mengamati Anda berkomentar yang sangat mirip tentang saya. Ketika Anda juga mengatakan mantan narapidana, apakah seorang mantan narapidana itu tidak punya hak hidup lagi di Republik ini? Apakah ada undang-undang yang harus merampas seluruh hak perataan sepanjang seumur hidupnya? Anda harus berbicara objektif. Anda punya orang tua, Anda punya anak, Anda punya istri. Jangan saya nanya berbicara. Dan saya minta Pak Budiarjo, kalau Anda itu jujur menggunakan nurani, saya akan bukakan semua aturannya, ya Pak Budiarjo. Saya selalu, memang saya tunggu-tunggu kapan saya bisa bertemu dengan ini orang yang benar Budiarjo ini, ya. Kalau Anda mengatakan aspiratif itu, coba seperti Pak Hermawan, itu bagus. Pak Hermawan tidak pernah saya ketemu dalam konteks apa. Beliau mengatakan ini FIFA, betul itu Pak Hermawan itu. FIFA, mari kita ikuti aturan FIFA. Kalau bahasa Inggrisnya dianggap benar kepada bahasa Indonesia, mari kita di mana letak masalahnya, itu kita dudukan. Dan Pak Sulis, saya menyampaikan ketika DPR mengatakan perlu mediasi, kemudian dipanggil oleh KONI, kami datang ke KONI dengan seluruh pengurus, kita jelaskan kepada Bu Rita, kami tunggu juga Bapak Menpora yang terhormat itu Bapak Andi Malarangang, tapi tidak pernah sampai hari ini. Kemudian anak buahnya namanya Faisal mengatakan bahwa sudah dibuka mediasi. Pantaskah saya ini mengundang seorang menteri? Harusnya menteri kayak mengundang kami, kalau perlu jangan mengundang, panggil kami, sampaikan apa masalah yang terjadi, bagaimana solusinya, bagaimana aturannya. Pak Sulis, saya senang dengan Anda, terima kasih banyak. Kalau perlu kita ke FIFA, mari kita sama-sama ke FIFA. Itu jadi diserahkan oleh DPR, betul. Tapi sekarang saya dikata-katai di mana-mana, dibiayai itu demonstrasi, suruh injak-injak, bakar foto saya, bidang koruptor dan sebagainya. Pak Budiarjo, saya membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah marah ketika dikatakan mantan narapidana, tapi saya akan marah pada siapa ketika saya dikatakan saya katakan koruptor. Karena saya bisa membuktikan secara hukum bahwa saya bukan koruptor. Jadi Anda gunakan aturan ini, Anda punya ibu, Anda punya orang tua, Anda punya anak, dan Anda punya keluarga sama seperti saya. Pak Nurdin, kemudian Ya, kalau kita lihat kenyataannya bahwa sekali lagi begitu demo yang begitu marak terjadi berkaitan dengan Pak Nurdin. Tadi saya sudah pernah sampaikan Bung Tommy ketika minggu lalu, ketika beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan Bung Tommy, yang membiayai demo itu siapa? Dan saya mengatakan bahwa tidak ada objektivitas pemberitaan tentang saya. Ketika ada demo yang mendukung saya tidak dibluff, tapi ketika ada demo yang menghantam saya dan sebagainya, itu yang terus menerus dimuat. Itu kan tidak ada perimbangan, tidak ada objektivitas, tidak menggunakan nurani. Coba kalau menggunakan kata nurani, tanyalah rakyat, mari kita turun Bung Tommy sama Pak Budiarjo itu, ayo jalan-jalan sama saya, kita turun ke rakyat. Apakah rakyat membenci saya atau tidak? Mari kita turun. Tadi Pak Nurdin, Pak Kiki mengatakan sepak bola, olahraga itu tidak usah didekati dengan pendekatan politik. Apakah Pak Nurdin sekarang ini mempunyai dukungan dari partai politik sehingga kemudian berani untuk kemudian menyatakan yang lain? Saya ingin bersumpah di muka Metro TV didengar oleh seluruh pemirsa bahwa tidak ada perintah, tidak ada kekuatan politik, Golkar tidak membackup saya secara politis. Pada waktu pertemuan kemarin seluruh DPD, banyak DPD 1 Golkar se-Indonesia yang menyampaikan keprihatinan, menyampaikan rasa simpati kepada saya. Ketua Umum Golkar mengatakan boleh-boleh saja rasa kesetiaan secara perorangan, tapi secara partai tidak ada. Pak Bung Tommy dan Pak Sulis serta Pak Budiarjo, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa saya mempertahankan ini adalah saya tidak mau demokrasi kita dirusak oleh otoriter, dirusak oleh jiwa kepemimpinan yang bersifat diktator. Bukan lagi saya mempertahankan diri sebagai ketua umum PSSI, tapi saya ingin mempertahankan marwah, harkat, martabat daripada PSSI. Itu yang Bung harus tahu itu. Baik, Pak Kiki, itu bagaimana Mas Kiki melihat ada intervensi di dalam tubuh PSSI sehingga olahraga sampai harus diurusi dengan pendekatan politik juga? Ini begini ya, saya punya pengalaman panjang 10 tahun dari pembina olahraga itu. Saya sekjen INKAI 2 periode. Dari hancur remah-remah, kita punya prestasi. Tidak ada kejuaraan yang kami nggak juara sekarang ini. Dalam waktu 5 tahun terakhir kami bina. Jadi sebetulnya kalau saya, jangan salah, nggak peduli mau mantan narapidana atau masih preman gitu kan. Yang penting menang apa enggak gitu. Ini kan cilakannya karena PSSI-nya kalah terus nih Pak Nurdin. Kalau misalnya Anda mau mantan atau masih preman, saya nggak peduli. Asal juara dunia. Asal juara gitu. Nah, jangan juara di bulan gitu kan. Ya nggak ada penduduknya gitu. Saya bisa ngomong gini, kami buktikan. Setuju Pak Sulis, setuju itu. Nah, saya setuju itu Pak Sulis. Nggak masalahnya Anda belum membuktikan nih, nggak pernah menang itulah. Silakan Pak Nurdin. Siapa bilang nggak pernah menang? Bukan begini nih. Sebentar.
Kemarin waktu euforia, tunggu dulu nih, saya belum selesai nih. Pak Sulis harus lihat. Bukan, tunggu, saya belum selesai nih. Perkembangan tim nasional kita pada masa 2005, 2006 dan sekarang. Bapak lihat peningkatan kualitas daripada permainan tim nasional kita. Menang kalah, Bapak bisa lihat. Waktu Piala AFF, 7 kali pertandingan, 6 kali kita memenangkan pertandingan, 1 kali kita kalah. Malaysia 7 kali pertandingan, hanya 1 kali kalah. Kemudian dia hanya 5 kali menang, 2 kali kalah. seri. Itu betul, Dari betul, sisi hebat. ini lebih banyak poin daripada kita. Itulah sepak bola. Betul Pak Nurdin. Itu hebat sekali karena akhirnya juaranya Malaysia, jadi hebat sekali gitu. Saya itu gini, saya dengerin dulu. Saya nonton di Indonesia puncak, wah seneng nih, hebat rupanya gitu. Mantan preman atau masih preman bisa mimpin kan gitu. Terus waktu lawan Malaysia, di Malaysia itu saya kebetulan ada di Jepang. Saya galang nih teman-teman nonton nih. Begitu ngeliat, ya begini lagi gitu lah. Jadi kalau olahraga ya menang, yang menang Malaysia gitu. Kenapa? Bagi saya janganlah ini didekati dengan urusan politik. Kalau saya jadi Pak Nurdin, saya udah mundur dari awal. Kenapa? Saya bikin klub sendiri, saya bikin jadi juara dunia. Kalau perlu tidak lewat PSSI kan gitu. Baik, Pak Bas apa yang mau sampaikan? Pak Sulis, Ya, kalau saya sependapat dengan Anda. Kalau disampaikan dengan cara-cara yang berbudaya, bermartabat, ya sesuai dengan budaya bangsa kita. Tapi kalau Anda posisi seperti saya, Anda dikata-katai, diinjak-injak, dikatakan ini apa dan sebagainya, termasuk si Budiarjo itu, apakah Anda ikhlas untuk nggak apa-apa Pak Nurdin, nggak apa-apa. Yang diinjak-injak kan bukan Anda, baru foto aja, nggak apa-apa itu. Hidup ini Pak Sulis, hidup ini cuma satu. Segala-galanya bisa dikorbankan kecuali keyakinan harga diri. Itu prinsip hidup saya. Kalau saya foto diinjak-injak nggak apa-apa, asal jangan kepala saya. Segala-galanya bisa dikorbankan kecuali keyakinan dan harga diri. Sekarang Anda mengatakan di Malaysia kalah, siapa yang bermain bola di situ? Anda tidak tahu bagaimana situasi suasana di sana. Saya setuju ya kalau pertandingan. Saya setuju kalau pemimpin itu masalahnya. Dan kawan-kawan, pengurus PSSI tidak mempersiapkan secara baik tim nasional kita, tidak menyiapkan lapangan, tidak menyiapkan kostum, tidak menyiapkan sarana dan sebagainya. Baik. Kemudian kalah, itu adalah kesalahan pengurus. Sekarang dipersiapkan segala-galanya kemudian kalah, Anda tidak objektif melihat situasi. Baik, ini semakin menarik. Sebentar dulu, kita harus break sesaat dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Semakin menarik ini, jangan kemana-mana ekonomi. Metro hari ini akan segera kembali saat lagi.